Kalian pasti sudah pernah mendengar Bitcoin kan? Penasaran nggak sih bagaimana teknologi yang mendasarinya? Pernah dengar istilah blockchain? Nah, untuk mengetahuinya lebih dalam, bisa simak penjelasan yang akan saya sampaikan selanjutnya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Fatimah Nadia Eka Putri dari Teknologi Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang sudah saya buat berjudul Konsep Penggunaan Blockchain Terhadap Bitcoin sebagai Dasar Teknologi. Nah, apa sih blockchain itu? Blockchain adalah suatu teknologi atau metode yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan data dalam bentuk rangkaian atau rantai yang di dalamnya menyimpan data berbentuk blok tergantung pada jenis aplikasi yang digunakan. Nah, dalam blockchain itu menggunakan validasi kriptografi di mana kriptografi sendiri digunakan untuk keamanan dan kredibilitas data. Blockchain digunakan pada banyak sektor kehidupan seperti dalam sistem bank, asuransi, sistem pemerintahan, dan pengaturan IP. Blockchain itu juga menjadi dasar teknologi yang digunakan pada Bitcoin dan virtual mata uang. Nah, ternyata Bitcoin itu diciptakan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Nah, kalau Bitcoin itu apa sih? Bitcoin menyediakan platform untuk menjalankan mata uang tanpa adanya pusat kontrol. Tujuan Bitcoin adalah untuk menciptakan mata uang melalui public ledger tanpa adanya pihak ketiga dan mempertahankan kepercayaan melalui kolaborasi peer-to-peer. Selanjutnya pada tahap metode penelitian, pertanyaan yang dirumuskan adalah yang pertama, bagaimana konsep penggunaan blockchain terhadap Bitcoin, dan yang kedua, bagaimana tingkat keamanan penggunaan blockchain terhadap Bitcoin. Selanjutnya, strategi pencarian. Kita menganalisis pada penelitian sebelumnya, lalu menjelaskan bagaimana konsep penggunaan blockchain terhadap Bitcoin dan bagaimana tingkat keamanannya. Analisis yang dilakukan tuh dengan membaca jurnal yang relevan. Selanjutnya, kriteria inklusi dan eksklusi. Referensi paper yang digunakan berjarak maksimal 5 tahun dari makalah ini dibuat, lalu dipublikasikan pada IEEE Transaction dan memiliki kategori jurnal. Paper yang digunakan memiliki keyword seputar blockchain dan Bitcoin. Nah, paper yang sudah didapatkan tadi itu akan dianalisis data-datanya dan dilakukan pembahasan berdasarkan pertanyaan yang dirumuskan. Selanjutnya masuk ke tahap hasil dan pembahasan. Di sini saya menggunakan 5 referensi jurnal yang didapat pada rentang tahun 2018 sampai 2022 dengan menggunakan pendekatan deep learning. Untuk menjawab pertanyaan 1, yaitu bagaimana konsep penggunaan blockchain terhadap Bitcoin. Nah, ternyata transaksi Bitcoin itu menggunakan protokol kriptografi, di mana kriptografi tersebut menyediakan proses yang aman, seraya berusaha menjaga privasi dari penjual dan pembeli. Nah, ternyata transaksi tersebut tuh disimpan ke dalam blockchain untuk membatasi masalah yang melekat pada media digital seperti pembelanjaan ganda. Blockchain bertindak sebagai public ledger yang menyimpan semua proses transaksi. Nah, ternyata selain Bitcoin itu masih ada banyak sistem cryptocurrency atau keuangan kripto yang terus muncul hingga saat ini. Sistem tersebut juga menggunakan teknologi blockchain. Nah, sebagian besar sistem ini merupakan tiruan dari Bitcoin itu. Ternyata Bitcoin merupakan yang pertama dari keluarga blockchain dan terbukti lebih sukses daripada uang tunai sebelumnya, yaitu fintech. Berikut merupakan tabel Bitcoin wallets. Bisa dilihat bahwa blockchain termasuk ke dalam tipe hot wallet. Dia memiliki web interface, mobile app, namun tidak memiliki desktop client dan independent wallet. Privasinya cenderung lemah, namun keamanannya bagus. Nah, kita masuk ke dalam konsep blockchain. Konsep blockchain sendiri adalah sebuah buku besar yang dapat diskalakan, didistribusikan, dan tahan rusak yang dapat menyimpan catatan informasi yang seragam di berbagai lokasi. Biasanya, blockchain itu berbentuk struktur linear yang sangat mirip dengan daftar tertaut yang menyimpan semua riwayat transaksi yang dikelompokkan ke dalam blok-blok
Setiap blok memiliki dua bagian, yaitu header dan body. Header sendiri berisi informasi blok dan bagian body berisi informasi transaksi. Nah, berikut adalah grafik pertumbuhan ukuran blockchain dimulai pada tahun 2009. Titik tertingginya pada tahun 2017 mencapai 96.645 MB. Berikut adalah diagram interkoneksi blok organisasi pada Bitcoin blockchain. Nah, node sumber meminta layanan atau produk dari node tujuan. Nah, selanjutnya tuh node tujuan mengirimkan otorisasi untuk rantai supply untuk melacak produk dan menemukan dan mengirim ke node sumber harga dan semua data yang diperlukan. Jika node sumber membutuhkan layanan, node tujuan akan mengirimkan kepadanya harga lembar. Sedangkan jika node sumber mengirimkan konfirmasi ke node tujuan layanan yang dibutuhkan dan membuat data kontrak Bitcoin untuk melakukan transaksi. Lalu ada node notaris gateway digunakan untuk blok konsorsium penciptaan, konfirmasi informasi rantai pasokan, dan mengkonfirmasi reservasi dan penandatanganan Bitcoin. Nah, pada panah terakhir di bawah ini tuh bertugas untuk menjembatani antara seller dan buyer untuk kemudian node itu akan mengembalikan tanda tangan transaksi atau mengembalikan kesalahan penolakan jika ternyata tidak ada koin yang dipesan atau jika kontrak pintar tidak dipublikasikan ke blockchain Bitcoin. Selanjutnya untuk membahas pertanyaan kedua, yaitu bagaimana tingkat keamanan penggunaan blockchain terhadap Bitcoin. Nah, ternyata teknologi yang mendasari dalam transkripsi pengkodian itu memastikan bahwa kemungkinan transaksi diretas, digandakan, dan mata uang dibelanjakan dua kali itu sangat jarang terjadi. Nah, kalaupun terjadi itu dikarenakan penyimpanan atau penggunaan kode keamanannya itu tidak tepat. Nah, pada tabel Bitcoin Wallets yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya tadi itu bisa dilihat bahwa ternyata blockchain memiliki kelemahan pada privasi. Nah, ternyata blockchain itu konsepnya itu digunakan sebagai database terdistribusi yang bertindak sebagai public ledger, gunanya untuk menyimpan semua proses transaksi. Nah, blockchain itu menggunakan kriptografi sehingga keamanannya bisa terjaga, namun ternyata memiliki kelemahan pada privasi. Nah, sekarang kita udah tahu ternyata blockchain itu merupakan dasar teknologi dari Bitcoin, yaitu tadi sebagai public ledger. Nah, meskipun begitu, sebenarnya masih banyak produk yang bisa dihasilkan dari pengaplikasian blockchain. Kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.